Om Swastiastu. Shalom. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama anggota Albertina Erafiati, NIM 20020225579, Femi Kunitawala 20020222583, Ninyoman Masi 20020222619. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi fungsi manajemen dari pustaka Amirullah SEMM. Fungsi materi manajemen terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, fungsi manajemen, proses manajemen, dan tantangan pengelolaan fungsi manajemen. Fungsi manajemen terdiri dari 4 fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Fungsi perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategi guna mencapai tujuan tersebut. Seorang manajer dalam fungsi perencanaan harus menentukan tingkat penjualan pada periode yang akan datang. Berapa tingkat kebutuhan tenaga kerja, berapa modal yang harus dibutuhkan, dan cara memperolehnya. Kegiatan utama dalam fungsi perencanaan adalah 1. Menetapkan arah tujuan dan target bisnis. Yang kedua, menyusun strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. Yang ketiga, menentukan sumber-sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses pemberian pemerintah, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada suatu individu dan kelompok untuk menetapkan rencana. Kegiatan utama dalam fungsi pengorganisasian adalah sebagai berikut. 1. Mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Kedua, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Ketiga, kegiatan perekrutan, penyelesaian pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Pengarahan. Pengarahan adalah proses untuk menumbuhkan semangat atau motivation pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat, serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan efektif dan efisien. Kegiatan utama dalam fungsi pengarahan dan implementasi adalah sebagai berikut. 1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Yang kedua, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Dan yang ketiga, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Kegiatan utama dalam fungsi pengawasan dan pengendalian adalah sebagai berikut. Mengevaluasi. Kegiatan utama dalam fungsi pengawasan dan pengendalian adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Kedua, mengambil langkah
klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Dan yang ketiga, melakukan berbagai alternatif solusi atau berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Saya persilakan kepada teman saya, Femi Konitawala, untuk melanjutkan presentasinya. Baik, saya akan melanjutkannya, yaitu proses manajemen. Proses manajemen adalah daur beberapa gugusan kegiatan dasar yang berhubungan secara integral yang dilaksanakan di dalam manajemen secara umum, yaitu proses perencanaan, proses perorganisasian, proses pelaksanaan, dan proses pengendalian. Dalam rangka mencapai tujuan secara ekonomis, sesungguhnya keempat proses itu merupakan hasil-hasil ikhtisar dari berbagai pendapat praktis dan ahli mengenai manajemen. Penjelasan dari beberapa proses manajemen adalah sebagai berikut. Planning atau perencanaan. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tujuan yang akan dicapai, serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya. Melalui perencanaan, seorang manajer mengidentifikasi hasil kerja yang diinginkan, serta mengidentifikasi cara-cara untuk mencapainya. Kemudian, dari tujuan tersebut, maka orang-orang di dalamnya mesti membuat strategi dalam mencapai tujuan tersebut dan dapat mengembangkan suatu rencana aktivitas suatu kerja organisasi. Perencanaan dalam manajemen sangat penting karena ini awalan dari melakukan sesuatu. Perorganisasian adalah proses pemberian tugas, pengelokasian sumber daya serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana. Dengan perorganisasian, manajer mewujudkan rencana menjadi tindakan nyata melalui penentuan tugas, penunjukan personil, dan melengkapi mereka dengan teknologi dan sumber daya yang lain. Yang ketiga, pengarahan kepemimpinan adalah proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan supaya bekerja giat serta membimbing mereka melaksanakan rencana dalam mencapai tujuan. Dengan kepemimpinan, manajer menciptakan komitmen, mendorong usaha-usaha yang mendukung tercapainya tujuan serta mempengaruhi para karyawan supaya melakukan yang terbaik untuk kepentingan organisasi. Yang keempat, pengawasan atau pengendalian. Pengendalian adalah proses pengukuran kinerja, membandingkan antara hasil sesungguhnya dan rencana serta mengambil tindakan pembentukan yang diperlukan. Melalui pengendalian, manajer melakukan kontak secara aktif dengan apa yang dilakukan oleh karyawan, mendapatkan serta menginterpretasikan laporan tentang kinerja kerja, serta menggunakan informasi tersebut untuk merencanakan. Selanjutnya saya silakan Kak Nyoman Masih untuk melanjutkan. Presentasi berikutnya yaitu tantangan dalam pengelolaan fungsi manajemen. Tantangan dalam pengelolaan fungsi manajemen pada garis besarnya dibagi dua, yaitu satu, tantangan sumber daya manusia atau SDM. Dalam tantangan ini ada dua jenis mempengaruhi diantaranya. Satu, tantangan eksternal atau lingkungan, kekuatan eksternal yang mempengaruhi aktivitas bisnis atau perusahaan yang juga mempengaruhi aktivitas manajemen SDM, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, tantangan internal atau organisasi. Langkah-langkah yang dilakukan menghadapi tantangan internal adalah A. Tingkatan kontrol untuk mencegah dengan berusaha agar setiap masalah dapat diselesaikan secepat mungkin,
sebelum berkembang menjadi masalah besar. B. Bertindak proaktif dalam arti aktif dalam melakukan upaya untuk mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan sebelum masalah keluar dari kembali. C. Organisasi atau perusahaan membutuhkan manajer yang mampu bekerja dalam menghadapi persaingan secara fleksibel. 2. Tantangan individual organisasi. Tantangan ini meliputi 1. Keserasian antara pekerja dengan organisasinya. 2. Tanggung jawab etis dan sosial. 3. Produktivitas. 4. Pelimpahan, kekuasaan dan atau kewenangan. 5. Penyaluran buah pikiran. Terus yang ketiga, di luar tantangan individual organisasi, yaitu tantangan lainnya adalah masih banyak manajer puncak dan asisten manajer yang tidak memahami fungsi, tujuan dan kontribusi HRM dalam mengembangkan organisasi atau perusahaan agar kompetitif dalam mewujudkan keberadaan mereka. Masih banyak manajer puncak dan manajer bawahan yang tidak menyadari, tidak mengerti, dan tidak melaksanakan tanggung jawab mereka dalam mengelola SDM masing-masing. Pada manajemen SDM ternyata masih sangat jarang tenaga kerja profesional menerapkannya secara efektif dan efisien. Terus yang berikutnya, tantangan lain adalah untuk meningkatkan nilai tambah, yaitu bagaimana meningkatkan produktivitasnya dalam ranah nasional bahkan internasional. Selanjutnya, selain itu, manajemen SDM juga perlu melakukan riset secara komprehensif terhadap terjadinya era reformasi dan transformasi struktur masyarakat, serta bagaimana implikasinya bagi peningkatan dan pengembangan kualitas kehidupan SDM. Terus berikutnya, dalam persaingan global yang semakin ketat, yaitu peningkatan daya saing bangsa dalam menciptakan inovasi-inovasi dan kreativitas. Tantangan kemajuan teknologi yang memberi dampak terjadinya perubahan industri secara keseluruhan maupun perancangan pengaturan kegiatan dan mendayagunakan SDM yang mengikuti perkembangan zaman. Tantangan politik dan pemerintahan meliputi kebijakan dan stabilitas politik sebuah negara. Intinya, semakin baik situasi politik, maka semakin baik pula kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, yang secara otomatis membuat geliat ekonomi tumbuh. Tantangan undang-undang yang terkait dengan tenaga kerjaan yang mengatur batasan masalah pekerjaan, jam kerja, upah jaminan sosial hingga peraturan lain yang mengatur karyawan atau pekerja. Semakin berpihak undang-undang terhadap pekerja, maka kesejahteraan pekerja juga makin baik. Kemudian saya lanjutkan, faktor-faktor ini adalah tenaga kerja, hukum atau peraturan, persaingan, konsumen, serta perubahan teknologi, ekonomi, dan masyarakat. Dalam menghadapi tantangan lingkungan organisasi, manajemen personalia dan SDM dapat mengambil langkah-langkah berikut. Pertama, pengawasan terhadap lingkungan untuk mengidentifikasikan perubahan dalam variabel lingkungan. Yang kedua, mengevaluasi dampak perubahan lingkungan. Yang ketiga, ambil tindakan proaktif dari perubahan lingkungan yang terjadi. Yang keempat, dapatkan dan analisis umpan balik. Sumber daya yang paling penting dalam suatu organisasi adalah sumber daya manusia, orang yang memberi energi, bakat, kreativitas, dan upaya karyawan kepada organisasi sehingga organisasi terus eksis. Setiap manusia memiliki karakteristik individu yang berbeda satu sama lain. Terima kasih, mungkin itu presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih atas waktunya.